Metabolisme fosfor. Fosfor merupakan mineral tertinggi kedua, kira-kira 560 hingga 850 gram dalam individu 70 kg, atau sekitar 0,8% hingga 1,2% dari berat badan. 85% ada di dalam tulang, 1% di dalam darah dan cairan tubuh, dan 14% sisanya berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Sumber dari fosfor adalah daging, unggas, ikan, telur, susu, produk susu, kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian, sereal. Fosfor dalam makanan dapat berbentuk anorganik maupun organik. Dalam bentuk organiknya, fosfor terikat pada berbagai senyawa seperti protein, gula, dan lipid. Jumlah relatif fosfor anorganik dan organik bervariasi tergantung jenis makanan atau diet. Misal, ditemukan dalam bentuk fitat pada biji-bijian, buncis, polong-polongan, dan kacang-kacangan. Kebanyakan fosfor diserap dalam bentuk anorganiknya, terjadi terutama di duodenum dan jejunum. Sebagai perbandingan yaitu, daya serap produk hewani lebih tinggi dari makanan yang mengandung fitat. 50-70% fosforus yang dikonsumsi diserap. Proses penyerapan fosfor. Apabila fosfor masih berbentuk fosfor organik, maka harus dihidrolisis terlebih dahulu menjadi fosfor anorganik agar mudah diserap. Enzim yang dapat menghidrolisis yaitu ada enzim fosfolipase, alkalin, fosfatase. Setelah dalam bentuk anorganik, fosfor akan diserap lalu dikeluarkan dari enterosit melalui membran basolateral. Fosfor dengan cepat diserap dari usus ke dalam darah. Salah satu penelitian dengan hewan coba, fosfor diserap hanya membutuhkan sekitar 1 jam setelah dikonsumsi. Penyerapan fosfor terjadi melalui 2 proses. Sistem transport aktif yang dimediasi oleh karier yang bergantung pada natrium dan ditingkatkan dengan kalsiteriol terjadi saat intake rendah. Yang kedua, proses difusi atau pasif. Setelah ditransportasikan, fosfor di dalam darah menjadi bentuk-bentuk lain. Sekitar 70% fosfor hadir sebagai organik, seperti yang ditemukan sebagai fosfolipid dan lipoprotein. Lalu, sisanya sekitar 30% fosfor dalam kondisi bebas atau pada bentuk HPO4-2 atau H2PO4. Dan sisanya beberapa fosfor anorganik dalam jumlah yang sedikit berikatan dengan mineral-mineral dan mineral-mineral lain seperti berikatan dengan kalsium, natrium, magnesium. Fosfor diekskresikan dalam bentuk urin dan tinja. Salah satu stimulus penyerapan fosfor adalah vitamin D sebagai kalsiteriol yang merangsang penyerapan di duodenum dan jejunum. Zat yang menghambat penyerapan fosfor yaitu fitat merupakan bentuk utama fosfat dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Penyerapan bisa dibilang buruk karena penyerapan mamalia kekurangan fitase, esterase fosfat yang membebaskan fosfat dari asam fitat. Beberapa mineral termasuk magnesium, aluminium, dan kalsium juga mengganggu penyerapan fosfor. Kekurangan fosfor bisa terjadi karena menggunakan obat antacid untuk menetralkan asam lambung yang dapat mengikat fosfor sehingga tidak dapat diabsorpsi. Kekurangan fosfor juga terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin. Kekurangan fosfor mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Kelebihan fosfor, bila kadar fosfor dalam darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Kelebihan fosfor juga dapat mengakibatkan pengikisan rahang. Fungsi fosfor
berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler, memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian dari HCl yang diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan, membantu pemeliharaan keseimbangan asam dan basa bersama unsur-unsur pembentukan asam lainnya. Ion klor dapat dengan mudah keluar dari sel-sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah guna membantu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan keluar dari tubuh. Mengatur sistem renin, angiotensin, aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh.